Oke, kembali lagi kita berjumpa dalam kuliah online Kimia Dasar B. Sudah tidak terasa hampir sebulan kita study from home, working from home. Saya berharap agar kita semua tetap menjaga kebersihan diri masing-masing, tetap menjaga kesehatan diri masing-masing. Oke, sering-seringlah cuci tangan, dan jika terpaksa harus keluar, pakailah masker sesuai anjuran pemerintah. Mari dengan kita menjaga kesehatan diri kita masing-masing, sebenarnya kita juga sedang menjaga kesehatan orang-orang yang kita sayangi, menjaga kesehatan orang-orang yang berada di sekitar kita. Khusus untuk para mahasiswa peserta kuliah KIDAS B dari K05, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung, jangan lupa untuk terus belajar, jangan lupa untuk terus latihan di tempat kalian masing-masing. Kita akan kuis tanggal 16 April secara online. Teknisnya akan diumumkan kemudian. Oke, persiapkan diri kalian dan semoga Anda semua mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, mari kita mulai kuliah kita pada hari ini. Oke, jadi mari kita bahas terkait kesetimbangan kimia. Perhatikan pada topik kinetika yang lalu kita sudah bahas sedikit terkait dengan kesetimbangan. Oke, perhatikan kalau misalkan kita punya reaksi katakanlah A menjadi B seperti ini. Ini adalah waktu dan ini adalah konsentrasi. Oke, bisa konsentrasi A atau konsentrasi B. Anggap saja awalnya kita hanya punya A. Oke, maka startnya A ada di sini. Dan ketika reaksi berlangsung, A akan mengalami pengurangan konsentrasi seperti ini. Suatu saat akan mendapatkan slope atau gradien yang 0. Oke, yang sebesar 0. Artinya konsentrasi A tidak lagi berubah. Begitupun dengan B. Karena pada saat awal B tidak ada, startnya dari sini. Kemudian ketika reaksi berlangsung, B akan diproduksi, konsentrasinya naik, dan suatu saat akan mendatar. Oke, sehingga tidak lagi bisa kita observasi konsentrasi B yang naik, oke, slope-nya 0. Nah, ketika garis konsentrasi A maupun B ini sudah mulai melandai, oke, dan kemudian slope-nya 0, kita katakan bahwa sistem telah mencapai keadaan yang setimbang. Oke. Jadi keadaan setimbang itu adalah keadaan di mana kita tidak lagi mengamati terdapatnya perubahan konsentrasi. Oke. Saya ulangi, keadaan setimbang adalah keadaan di mana kita tidak lagi dapat mengamati adanya perubahan konsentrasi. Nah, walaupun secara mikroskopis itu terjadi, oke, jadi secara makroskopis kita tidak mengobservasi adanya perubahan konsentrasi, tapi secara mikroskopik itu terjadi perubahan A menjadi B, tapi pada saat yang bersamaan B juga berubah menjadi A dengan laju yang sama. Nah, keadaan seperti ini kita sebut sebagai keadaan reversible atau keadaan dapat balik. A menjadi B, B pun menjadi A. Kita lambangkan dengan double arrow bolak-balik seperti ini. Oke, jadi reaksi yang seperti ini, ada double arrow seperti ini adalah reaksi yang reversible. Reversible atau dapat balik. Jadi secara makroskopis ini sudah berhenti sebenarnya. Tidak ada lagi perubahan konsentrasi. Tapi secara mikroskopik A berubah menjadi B dan B berubah menjadi A dengan laju yang sama. Sehingga kan netnya dianggap 0, tidak ada. Seperti itu. Nah, kesetimbangan ini bisa terjadi dalam sistem kimia, bisa juga terjadi dalam sistem fisik. Misalkan kalau physical equilibrium, ya, atau kesetimbangan fisik, itu contohnya adalah misalkan transisi fasa, misalkan H2O liquid itu setimbang menjadi H2O
gas. Oke, dari kiri ke kanan reaksinya adalah penguapan, sementara dari kanan ke kiri reaksinya adalah kondensasi. Oke, jadi ini contoh kesetimbangan fisik. Kesetimbangan kimia bagaimana? Nah, kesetimbangan kimia itu, perhatikan, itu adalah mencakup reaksi kimia. Misalkan kita punya gas N2O4 seperti ini. Oke, kita punya gas N2O4 yang mengalami dekomposisi menjadi gas NO2 seperti ini. Oke. Sementara gas NO2 ini juga dapat saling bereaksi membentuk N2O4 sehingga reaksinya seperti ini. Oke. Reaksi yang reversible, dapat balik. Nah, sekarang mari kita fokus ke contoh kesetimbangan berikut ini. Oke, N2O4 menjadi 2NO2 dan sebaliknya. Perhatikan, sekarang kita akan gambarkan grafik konsentrasi versus waktu untuk keadaan di mana awalnya hanya ada N2O4 seperti ini. Oke, awalnya hanya ada N2O4. Kita gambarkan grafiknya, konsentrasi versus waktu. Kita akan dapatkan seperti ini. Awalnya kan hanya ada N2O4. Oke, N2O4 akan seperti ini, mengalami penurunan konsentrasi. Oke, kemudian akan melandai dan datar karena telah tercapai kesetimbangan. Kemudian NO2 terbentuk seperti ini. Misalkan ya, ini adalah NO2. Oke, kalau kalian teliti, kalian akan lihat bahwa slope dari konsentrasi NO2 di sini akan lebih tajam dibandingkan N2O4, 2 kali lebih tajam, karena untuk 1 mol N2O4 yang terkonsumsi akan terbentuk 2 mol gas NO2. Nah, bagaimana jika kita mulai dengan gas NO2? Bisa tidak? Bisa, karena kan gas NO2 juga dapat saling bereaksi membentuk N2O4. Nah, kalau seperti itu, kita akan dapatkan grafik yang seperti ini. Oke. Kita akan dapatkan grafik yang seperti ini. Perhatikan, kan awalnya NO2. NO2 akan berkurang konsentrasinya. Kemudian N2O4 juga akan terbentuk seperti ini. Oke, kira-kira seperti itu. Ini adalah N2O4, ini adalah NO2. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan ada kedua-duanya, ada NO2, ada juga N2O4. Oke. Kira-kira kita akan dapatkan grafik yang seperti ini. Ini T, ini konsentrasi. Kira-kira kita akan dapatkan seperti ini. Ini adalah N2O4 dan ini adalah NO2. Perhatikan, start awalnya tidak dari nol, kedua-duanya dari punya konsentrasi karena ada kedua-duanya, ada NO2 dan ada N2O4. Tapi kalau yang di sini dan di sini kan salah satu mulai dari nol. Hal yang menarik adalah mau kita start dari konsentrasi NO2O4 saja, NO2 saja, atau kedua-duanya ada, dan kemudian waktu berjalan, reaksi berjalan, dan kesetimbangan tercapai, kita akan dapatkan suatu nilai yang besarannya tetap. Oke, kita akan dapatkan konsentrasi NO2 pangkat 2 terhadap konsentrasi N2O4 itu tetap. Mau kita mulai dari manapun, ketika reaksi berjalan dan tercapai kesetimbangan, maka nilai ini tetap. Nilai konsentrasi NO2 dipangkatkan koefisiennya dibagi dengan konsentrasi N2O4 dipangkatkan koefisiennya, itu bernilai tetap. Inilah yang kemudian kita kenal sebagai K. Oke, K atau konstanta kesetimbangan.
Oke, karena basisnya konsentrasi seringkali juga ditulis sebagai Kc, di mana C menyatakan concentrations. Nah, ini adalah hasil penelitian, hasil pengamatan ilmuwan-ilmuwan sebelumnya. Oke, ketika mereka coba membandingkan konsentrasi NO2 terhadap N2O4 saja, nilainya berubah-berubah. Oke, di sini berubah, di sini dan di sini dan di sini itu berbeda-beda. Tapi ketika dibandingkan konsentrasi yang sudah dipangkatkan dengan koefisien, ternyata didapatkan nilai yang tetap untuk semua kondisi. Oke, mau kondisi dari mol berapapun, mau dari manapun yang duluan, ternyata hasilnya sama. Nah, K yang berbasis konsentrasi kita sebut sebagai Kc. Tapi jika kita berbicara tentang gas, gas ini bisa dilambangkan juga konsentrasinya dengan tekanan atau tekanan parsial. Perhatikan bahwa untuk gas P akan sebanding dengan N atau N per V, ya kan PV/nRT. P sebanding dengan N per V. Maka jika P naik, konsentrasi kan juga naik. Kita sudah bahas ini. Sehingga saya bisa nuliskan Kp, di mana Kp ini menyatakan konsentrasi timbangan berbasis tekanan. Kita akan dapatkan P NO2 kuadrat, tekanan parsial NO2 dipangkatkan koefisiennya, berbanding P N2O4, ternyata juga sama nilainya. Nilainya tetap. Tapi bagaimana nilai Kp dengan Kc? Berbeda. Karena kan satunya pakai konsentrasi, satunya pakai tekanan. Tapi ada hubungannya antara Kp dengan Kc. Perhatikan. Kita anggap N2O dan N2O4 ini adalah gas ideal. Maka perhatikan, saya bisa tuliskan PNO2 ini sebagai NNO2 per V dikali RT. Begitupun dengan PN2O4, di mana ini akan sama dengan NN2O4 per V kali RT. V-nya sama, karena kan menempati satu wadah yang sama. Seperti ini. Nah, sebenarnya N per V ini kan adalah konsentrasi NO2 kan? Begitu pula dengan N2O4. Sehingga saya bisa tuliskan Kp seperti ini. Konsentrasi NO2 kuadrat dikalikan RT seperti ini. Maaf. PNO2 kan konsentrasi NO2 dikali RT, karena dikuadratkan kita juga kuadratkan di sini, dibagi dengan konsentrasi N2O4 dikali RT. Perhatikan, kita akan dapatkan konsentrasi NO2 kuadrat RT dikuadratkan per konsentrasi N2O4 RT. Perhatikan, ini kan adalah Kc. Ini adalah Kc. Kc RT pangkat 1. Karena kan 2 minus 1. Pangkatnya 2 minus 1. Seperti ini. Dan kita akan dapatkan hubungan bahwa Kp itu sama dengan Kc dikali RT pangkat delta N. Di mana delta N adalah selisih koefisien produk. Selisih koefisien produk minus reaktan yang berfasa gas. Berfasa gas. Perhatikan koefisien dari N2O kan 2.
Koefisien dari N24 kan 1. Sehingga hasilnya di sini kan sebenarnya RT pangkat 2 minus 1 kan. Oke. Nah, dari sini, dari penurunan ini kita dapatkan bentuk umum yang seperti ini. Hubungan antara Kp dengan Kc. Ingat, asumsinya adalah gasnya bersifat ideal. Nah, perhatikan bahwa RT pangkat delta N ini bukan T-nya saja yang pangkat delta N ya, tapi keseluruhannya. Ini juga begitu. Oke, sehingga Anda tidak salah nanti dalam melakukan perhitungan. Nah, dari contoh kesetimbangan N2O4 dengan NO2 tersebut, kita bisa menuliskan persamaan umum untuk konstanta kesetimbangan. Perhatikan, jika kita punya reaksi seperti ini, di mana huruf kecil menyatakan koefisien, oke, seperti ini, maka untuk reaksi ini ekspresi atau formula daripada Kc menjadi konsentrasi D dipangkatkan koefisiennya dikali konsentrasi C dipangkatkan koefisiennya dibagi konsentrasi A berpangkat koefisien, begitu pula konsentrasi B berpangkatkan koefisiennya. Oke, seperti ini. Ini adalah bentuk umum dari konstanta kesetimbangan. Nah, jika nilai K itu lebih besar daripada 1, jauh lebih besar daripada 1, maka bisa kita katakan bahwa reaksi ini cenderung untuk bergerak ke kanan, cenderung untuk membentuk produk. Karena kan kalau K-nya jauh lebih besar dari 1, bagian ini kan akan jauh lebih besar daripada penyebutnya. Bagian pembilangnya akan lebih besar daripada penyebutnya. Sehingga karena lebih besar konsentrasi produk, maka cenderung dia kesetimbangan bergerak ke kanan. Kesetimbangan bergerak ke kanan. Tapi jika K itu jauh lebih kecil daripada 1, misalkan katakanlah ordernya 10 pangkat minus 2, 10 minus 3, dan seterusnya lebih kecil lagi, maka kesetimbangan akan cenderung untuk bergeser sebelah kiri. Dia cenderung ke kiri. Kenapa? Karena pada saat kondisi seperti ini, penyebutnya lebih besar daripada pembilang. Konsentrasi reaktannya lebih besar daripada konsentrasi produk. Sehingga kita katakan kesetimbangan cenderung ke arah kiri. Seperti itu. Nah, perlu kalian perhatikan bahwa yang masuk spesi kimia, mau itu reaktan maupun produk, yang masuk dalam perhitungan konstanta kesetimbangan adalah yang berfasa gas dan aqueous. Seperti ini. Sementara solid dan liquid itu tidak kita masukkan dalam perhitungan konstanta kesetimbangan. Jadi hanya gas dan aqueous. Kenapa, Pak? Nah, sekarang kita perhatikan percobaan berikut. Ini untuk menjelaskan yang bagian solid dulu. Misalkan kita punya katakanlah padatan KClO3. Padatan KClO3 ini dapat mengalami dekomposisi. Dia setimbang menjadi padatan KCl dan gas oksigen, O2 gas. Seperti ini. Kita setarakan, kita akan dapatkan seperti ini. Nah, percobaannya seperti ini. Perhatikan di sini ada tentu saja padatan KClO3. Dan di sini kita kasih juga padatan KCl. Seperti ini. Kemudian kita tutup. Dan kita ukur tekanannya. Kita tutup dan kita ukur tekanannya seperti ini. Katakanlah ini kita kasih air raksa. Seperti ini. Nah, jika perhatikan
jika sudah mencapai kesetimbangan, maka kan akan dihasilkan O2 dengan jumlah yang sudah tidak berubah. Dan hal ini menyebabkan tekanan dari O2 yang terukur juga tidak akan berubah. Oke. Nah, kemudian ke dalam wadah ini, anggaplah yang titik-titik ini adalah O2. Ke dalam wadah ini kita tambahkan lagi KClO3 atau kita tambahkan lagi KCl. Ternyata tidak terdapat perubahan dari tekanan parsial O2. Di sini tidak berubah. Begitupun kalau kita setelah kesetimbangan tercapai, kita ambil sebagian KClO3 dan kita ambil juga sebagian daripada padatan KCl, tekanan parsial dari O2 tetap. Tekanan parsial dari O2 tetap. Nilai Kp-nya bagaimana? Tetap. Nilai Kp-nya kan adalah PO2 pangkat 3. Nilainya tetap tidak berubah. Kenapa? Karena PO2-nya tidak berubah. Hal ini, eksperimen inilah yang menunjukkan bahwa yang berfasa solid itu tidak kita masukkan ke dalam perhitungan konstanta kesetimbangan. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana penjelasan untuk yang liquid, Pak? Nah, perhatikan sekarang. Kalau untuk yang liquid, kita ambil contoh misalkan kesetimbangan asam lemah. Nah, nanti kita secara khusus akan membahas kesetimbangan asam basa di pertemuan selanjutnya. Tapi perkenankan saya untuk memperkenalkan duluan untuk menjelaskan mengapa fasa liquid kita tidak include-kan dalam perhitungan konstanta kesetimbangan. Sekarang perhatikan salah satu contoh asam lemah itu adalah asam asetat atau asam cuka. Perhatikan rumus kimianya CH3COOH. Seperti ini, aqueous, kemudian dia bereaksi dengan H2A liquid, menghasilkan, dia akan terionisasi sebagian menjadi CH3COO- ion asetat dan H3O+ atau ion hidronium. Atau kalian kenal juga sebagai H+ sebenarnya. Nanti kita akan bahas secara lebih mendalam. Nah, sekarang perhatikan, kalau kita mau menuliskan K, maka kita akan dapatkan seperti ini. Konsentrasi CH3COO- dikali konsentrasi H3O+ bagi konsentrasi CH3COOH dikali konsentrasi H2O. Perhatikan, pada perhitungan awal ini kita masukkan juga konsentrasi dari H2O. Nah, yang jadi pertanyaan adalah berapakah konsentrasi H2O dalam larutan berair, dalam larutan dengan pelarutnya adalah air. Sekarang perhatikan, 1 mol air. 1 mol air atau 1 mol H2O itu beratnya 18 gram. Beratnya 18 gram. Ini sama dengan 18 ml karena rho air adalah 1. Nah, 18 ml ini kan 0,018 liter. Jadi konsentrasi air itu menjadi, perhatikan, konsentrasi air itu menjadi 1 mol dibagi 0,018 liter, sekitar 55,56 molar. Ini adalah konsentrasi air dalam larutan berair. Jadi kita anggap air juga sebagai pelarut dan juga sebagai zat terlarut. Kita akan dapat konsentrasinya sebesar 55,56 molar. Karena dalam 0,018 liter air terdapat 1 mol air. Nah, angka ini itu terlalu besar. Angka ini terlalu besar. Sehingga perhatikan, kalau misalkan awalnya ada A.
kita bikin table of ice, ada A, konsentrasi sebesar A dari CH3COH. H2O kan ada 55,56. Oke, kemudian ketika reaksi berlangsung, ini akan menjadi minus X, ini menjadi A minus X, dan ini 55,56 minus X. Oke, nah, X ini terlalu kecil. Oke, terlalu kecil untuk dibandingkan dengan 55,56. Oke, sehingga 55,56 minus X ini dianggap tidak berubah, atau sama saja dengan tetap 55,56. Akibatnya 55,56 ini menjadi suatu nilai yang konstan, tidak berubah. Oke, sehingga saya bisa tulis seperti ini. K dikali konsentrasi H2O menjadi CH3COO minus dikali konsentrasi H3O plus dibagi konsentrasi CH3COOH. Ini sendiri adalah, ini sendiri adalah suatu konstanta, oke, yang kita kenal sebagai Kc. Maka untuk fasa, untuk spesies kimia yang fasanya liquid seperti air, kita tidak masukkan dalam perhitungan karena konsentrasi dirinya sendiri itu sebenarnya sudah menjadi suatu konstanta seperti itu. Oke, inilah yang kemudian menyebabkan dalam perhitungan kita hanya pakai spesies kimia yang berfasa gas dan aquos. Oke, kita tidak includekan spesies kimia yang berfasa solid dan juga liquid, seperti itu. Nah, sekarang seharusnya Anda sudah mampu untuk melakukan perhitungan konstanta kesetimbangan suatu reaksi. Nah, selanjutnya Anda akan mempelajari bagaimana untuk menentukan konstanta kesetimbangan suatu reaksi dari data konstanta kesetimbangan reaksi-reaksi yang lain. Sekarang perhatikan ya. Misalkan Anda punya reaksi kesetimbangan seperti ini. A tambah B, oke, setimbang menjadi 2C tambah 2D. Ini adalah K1. Oke, konstanta kesetimbangan untuk reaksi pertama. Kemudian Anda punya reaksi kedua, di mana 2E setimbang menjadi C plus D. Oke, ini adalah K2. Nah, Anda kemudian diminta untuk menghitung konstanta kesetimbangan dari reaksi berikut. A tambah B setimbang menjadi 4E. Bagaimanakah ekspresi K-nya? Anda bisa menghitung konstanta kesetimbangan untuk reaksi yang ditanyakan ini. Kita sebut saja K3 menggunakan K1 dan K2. Namun sebelumnya Anda harus melakukan rearrangement atau penataan ulang dari kedua reaksi yang disediakan datanya ini, sehingga pada hasil akhirnya ketika dilakukan penjumlahan Anda akan dapatkan reaksi dengan bentuk seperti yang ditanyakan. Sekarang perhatikan. Di reaksi yang ditanyakan A dan B tetap di sebelah kiri. Maka untuk K1 dia tidak akan mengalami perubahan. Oke, tetap K1. Namun untuk yang reaksi kedua, perhatikan, karena pada reaksi yang ditanyakan tidak ada C dan D, maka C dan D harus dieliminasi. Oke, kalau kita langsung jumlahkan saja seperti ini, hasil akhirnya nanti jadi 3C dan 3D. Oke, maka C dan D dari reaksi yang kedua itu harus berada di sebelah kiri. Oke, kita harus balikkan reaksinya sehingga C dan D nanti dapat dihilangkan. Perhatikan, ini menjadi C tambah D setimbang menjadi 2E seperti ini. Nah, kalau kita lakukan operasi pembalikan reaksi seperti ini, nilai K-nya sekarang menjadi 1/K2. Oke, nilai K-nya sekarang menjadi 1/K2. Kenapa 1/K2? Karena kebalikan. Oke, kebalikan reaksi. Apakah sudah selesai seperti ini? Belum selesai.
Kenapa belum selesai? Karena ini belum bisa dieliminasi. Oke, di kanan 2C, di kiri masih 1C. Begitu pula dengan D. Sehingga harus dikali 2 koefisiennya seperti ini. Oke, 2 kali 2 menjadi 4E. Oke. Ketika kita kalikan koefisiennya, ketika kita kalikan koefisiennya, maka pangkatnya juga akan berubah. Karena koefisiennya menjadi 2 kali lipat, pangkatnya menjadi 2. Kalau saya kali 3 gimana Pak? Di sini 3, di sini 3, di sini jadi 6. Oh, ini jadi pangkat 3. Seperti itu, bergantung terhadap angka yang Anda kalikan. Oke. Tapi di sini kita kali 2, karena dengan begitu ketika kita jumlahkan, maka 2C dan 2D-nya bisa kita eliminasi. Oke. Nah, ketika kita jumlahkan, kita akan dapatkan reaksi yang seperti ini kan. 4E. Persis seperti reaksi yang ditanyakan. Maka K3 akan menjadi, perhatikan karena ini dilakukan operasi penjumlahan, maka kita untuk K3 adalah hasil kali dari K1 dikali 1 per K2 kuadrat. Atau K1 per K2 kuadrat. Seperti ini. Oke, seperti ini. Jadi kalau dalam reaksi keseimbangan ketika Anda balikan reaksinya, maka K yang baru menjadi seper K yang lama. Oke, ketika Anda kalikan koefisiennya, maka pangkatnya juga akan mengikuti koefisien tersebut. Kalau tadi awalnya yang C tambah D menjadi 2E ini saya kali setengah gimana Pak? Jadinya setengah C tambah setengah D setimbang menjadi E. K-nya bagaimana Pak? Sama tetap menjadi awalnya kan seper K2. Karena Anda kalikan dengan koefisiennya setengah, ini menjadi pangkat setengah. Atau akar dari seper K2. Ya, jadi cuma 2 itu. Oke, Anda balikan reaksi, maka K menjadi seper K yang lama. Ketika Anda kalikan koefisien, maka K yang baru menjadi K pangkat koefisien yang Anda kalikan. Oke, K pangkat bilangan yang Anda kalikan. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas apa yang disebut sebagai prinsip Le Chatelier. Oke, tentu kalian sudah pernah mempelajari prinsip ini di SMA. Prinsip Le Chatelier itu menjelaskan perilaku suatu sistem kesetimbangan terhadap pengaruh-pengaruh dari luar. Oke. Sebagai contoh, misalkan kita punya sistem yang tadi saya masih pakai N2O4 gas setimbang menjadi 2NO2 gas seperti ini. Nah, ada beberapa pengaruh dari luar yang bisa kita berikan. Misalkan pertama adalah pengaruh konsentrasi. Oke. Konsentrasi. Ketika sistem sudah mengalami keadaan setimbang, misalkan saya tambahkan di sini sejumlah gas N2O4 yang lainnya. Ketika saya tambahkan N2O4 di sebelah kiri ini, oke, maka kesetimbangan akan bergeser ke sebelah kanan. Untuk apa? Agar sebagian N2O4 yang tadi telah ditambahkan itu berubah menjadi NO2 untuk tetap mempertahankan nilai K. Oke, jadi kita tambahkan konsentrasi di sebelah kiri, keseimbangan akan bergeser ke kanan. Ketika kita tambahkan konsentrasi di sebelah kanan, dalam hal ini kita tambahkan jumlah NO2, keseimbangan akan bergeser ke arah sebaliknya, sebelah kiri. Oke, kenapa? Untuk mempertahankan nilai K-nya. Sebagai contoh, nilai K dari nilai Kc dari reaksi ini, reaksi kesetimbangan N2O4 ini adalah sebesar 4,63 kali 10 pangkat minus 3. Dia akan mempertahankan nilai ini. Oke.
Bagaimana dengan pengaruh yang lain? Katakanlah tekanan. Ketika kita perbesar tekanan N2O4, kan sama saja dengan kita sedang menaikkan konsentrasi dari N2O4. Oke, sehingga efeknya akan sama. Kalau kita tingkatkan tekanan parsial dari N2O4, oke, maka kesetimbangan bergeser ke arah kanan. Ketika kita meningkatkan tekanan parsial dari NO2, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah sebaliknya, ke arah kiri. Bagaimana kalau kita menurunkan konsentrasi atau menurunkan tekanan dari N2O4? Maka efeknya adalah sebaliknya juga. Kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan. Maaf, kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri. Oke, kenapa? Karena untuk mempertahankan nilai K tadi. Oke, kan KC sama dengan NO2 kuadrat per N2O4. Ketika konsentrasi atau tekanan dari N2O4 berkurang, maka sebagian NO2 akan bereaksi menjadi N2O4. Oke. Kesetimbangan bergeser ke arah kiri. Oke. Untuk apa? Lagi-lagi mempertahankan nilai K-nya. Begitu pula kalau ketekanan NO2, tekanan parsial NO2 kita turunkan, kesetimbangan bergeser ke arah kanan. Kenapa? Untuk mempertahankan nilai K. Seperti itu. Nah, bagaimana jika tekanan total yang bertambah? Oke, bagaimana jika tekanan total, keseluruhan tekanan yang bertambah? Perhatikan kalau keseluruhan, misalkan N2O4-nya naik, NO2-nya juga naik, maka P totalnya kan akan meningkat. Ketika P total meningkat, maka kita lihat sekarang mana sisi mana yang kenaikannya paling kecil, yaitu sisi dengan koefisien yang paling kecil, koefisien gas yang paling kecil. Oke. Perhatikan, jika semuanya naik, maka kan N2O4 naik 1. Karena koefisiennya 1. NO2 naik 2. Sama-sama naik. Tapi kenaikan N2O4 itu lebih kecil dibandingkan kenaikan NO2. Akibatnya apa? Kesetimbangan akan bergeser ke arah N2O4, ke sebelah kiri. Oke. Jadi kalau P total naik, kesetimbangan bergeser ke arah yang koefisiennya lebih kecil. Oke. Kalau P totalnya naik. Kalau P totalnya turun, perhatikan, kalau P totalnya turun, maka N2O4 kan turun 1. NO2 turun 2. Sama-sama turun, tapi tapi NO2 turunnya lebih banyak daripada N2O4. Akibatnya apa? Kesetimbangan bergeser ke arah NO2. Jadi kalau P total turun, kesetimbangan akan bergeser ke arah koefisien yang lebih besar. Oke, seperti ini. Nah, perhatikan, karena kita berbicara tentang tekanan, hal ini akan berlaku untuk spesies kimia yang berfasa gas. Seperti itu. Bagaimana dengan volume? Nah, volume ini kan kebalikan daripada tekanan. Oke, kalau misalnya kita turunkan volume total, volume total kita turunkan, itu kan sama saja dengan kita menaikkan tekanan total. Maka apa efeknya? Efeknya ini, kesetimbangan bergeser ke arah koefisien yang lebih kecil. Oke. Sama juga kalau misalkan V totalnya naik, itu sama saja dengan P total turun. Maka K akan bergeser, kesetimbangan akan bergeser ke arah koefisien yang lebih besar. Oke, seperti itu.
Oke. Nah, perhatikan bahwa kesetimbangan bergeser ke arah koefisien lebih kecil, kesetimbangan bergeser ke arah koefisien yang lebih besar dengan tujuan untuk mempertahankan nilai K. Oke, dengan tujuan untuk mempertahankan nilai K. Seperti itu. Bagaimana jika ke dalam sistem ini, saya tambahkan gas N2. Oke, gas N2 ini bersifat inert. Dia tidak bereaksi, namun ketika saya tambahkan gas N2 ini, tekanan menjadi naik. Apa pengaruhnya? Pengaruhnya adalah tidak ada. Tidak ada pengaruhnya. Kenapa? Karena N2 bukan bagian dari kesetimbangan ini. Oke, N2 bukan bagian dari sistem kesetimbangan ini. Oke, bukan bagian dari sistem kesetimbangan ini. Sehingga dia tidak memiliki pengaruh apa-apa. Kalau kita tambahkan suatu spesies kimia lain yang bukan bagian dari sistem kesetimbangan tersebut dan dia tidak bisa bereaksi dengan anggota sistem kesetimbangan yang ada, maka dia tidak memiliki pengaruh terhadap kesetimbangan tersebut. Seperti itu. Bagaimana jika saya tambahkan gas, katakanlah saya tambahkan H2O. Oke, saya tambahkan H2O. Oke, uap air. Di mana H2 ini katakanlah dapat bereaksi dengan NO2. Apakah dia dapat mengaruhi kesetimbangan? Iya. Kalau misalnya kita tambahkan H2O uap air pada sistem kesetimbangan ini, walaupun dia bukan bagian dari kesetimbangan yang ada, dia dapat bereaksi dengan NO2. Ketika dia bereaksi dengan NO2, maka konsentrasi dari NO2 akan turun. Ketika konsentrasi NO2 turun, maka tentu Anda tahu apa yang terjadi. Kesetimbangan bergeser ke arah kanan. Oke, ke arah kanan. Oke. Jadi Anda harus perhatikan. Kalau misalkan ada senyawa lain yang kita tambahkan, apakah dia bereaksi dengan produk atau dia bereaksi dengan reaktan. Jika tidak bereaksi dengan produk maupun reaktan, tidak bereaksi dengan apapun yang merupakan anggota dari sistem kesetimbangan yang ada, maka dia tidak ada pengaruhnya. Tapi jika dia bereaksi, maka ada pengaruhnya. Seperti itu. Oke. Bagaimana pengaruh temperatur? Bagaimana pengaruh temperatur? Oke, perhatikan bahwa tadi efek tekanan, oke, efek volume, oke, kemudian efek konsentrasi. Ini semua tidak mengubah nilai K. Tidak mengubah nilai K. Tapi kalau temperatur berubah, maka nilai K akan berubah. Oke, jadi konstanta kesetimbangan, oke, hanya dipengaruhi oleh suhu. Suhu berubah, maka nilai K berubah. Tapi kalau P, V, dan konsentrasi berubah, maka itu sebenarnya dia tidak mengubah nilai K. Oke. Nah, perubahan nilai K akibat pengaruh temperatur ini ada hubungannya dengan sifat dari reaksi itu sendiri. Apakah reaksi itu bersifat endotermis atau bersifat eksotermis? Oke. Ketika dia bersifat endotermis, oke, maka jika T dinaikkan, kita akan dapatkan nilai K yang naik. Oke. Nilai K naik. Kalau di reaksi eksotermik, kita naikkan temperatur, maka
nilai K akan turun seperti ini. Oke, sebaliknya tentu saja kalau T turun, maka nilai K turun. Untuk reaksi endotermis. Kalau untuk reaksi ektotermis, T turun, temperatur kita turunkan, nilai K akan sebaliknya naik. Seperti itu. Oke. Jadi itu adalah efek temperatur. Yang lain tidak mengubah nilai K, dia mengalami adjustment, keseimbangannya bisa bergeser ke kiri atau ke kanan, tapi tidak mengubah nilai K untuk pengaruh pH dan konsentrasi, tapi untuk pengaruh temperatur, nilai K akan berubah. Bagaimana dengan pengaruh katalis? Nah, terakhir, bagaimana pengaruh katalis? Katalis sama sekali tidak menggeser kesetimbangan. Tidak menggeser nilai kesetimbangan, tidak juga mengubah nilai K. Kalau tadi PVK itu kan dia menggeser kesetimbangan walaupun tidak mengubah nilai K. Kalau temperatur mengubah nilai K. Katalis sama sekali tidak menggeser K, sama sekali tidak mengubah nilai K. Tapi katalis mempercepat tercapainya keadaan setimbang. Oke. Saya beri contoh ya. Perhatikan, saya beri contoh. Misalkan ini adalah, saya pakai tekanan parsial lah, sama saja dengan konsentrasi. Ini adalah T. Untuk reaksi yang sama tadi, N2O4 gas menjadi 2NO2 gas. Oke. Katakanlah awalnya ada N2O4, maka akan seperti ini. Oke, seperti ini. Dan ini adalah NO2 seperti ini. Oke. Katakanlah seperti ini. Katakanlah seperti ini, N2O4, ini adalah NO2. Ini tanpa katalis. Oke. Nah, dengan katalis, perhatikan, kesetimbangan yang dihasilkan sama saja, namun slope-nya akan lebih tajam, misalkan seperti ini dan seperti ini. Kenapa? Karena dia mempercepat suatu sistem mencapai keadaan setimbang. Jadi dia akan bermain di wilayah kinetika di sini. Jadi misalkan kalau tanpa katalis, butuh waktu katakanlah 1 jam, butuh waktu 60 menit untuk mencapai keseimbangan. Dengan katalis, misalkan cuma 5 menit. Tapi tidak mengubah hasil akhir keadaan setimbang yang dicapai. Seperti itu. Jadi kalau saya boleh rangkum ulang, perhatikan bahwa P tekanan, volume konsentrasi itu menggeser kesetimbangan dengan tetap mempertahankan nilai K yang ada. Temperatur itu mengubah nilai K. Katalis tidak menggeser kesetimbangan, tidak juga mengubah nilai K, tapi katalis mempercepat tercapainya keadaan setimbang. Seperti itu. Nah, sekarang saya akan berikan kepada kalian contoh prinsip Le Chatelier dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan sistem kesetimbangan yang terdapat dalam darah. Perhatikan, dalam darah terdapat suatu protein yang kita sebut sebagai hemoglobin, kita lambangkan sebagai Hb. Hb ini memiliki unsur besi Fe yang berfungsi untuk mengikat oksigen agar oksigen larut ke dalam darah. Di mana satu molekul atau satu hemoglobin akan mengikat 4 molekul oksigen seperti
persamaan berikut ini. Oke. Dan reaksi ini berlangsung setimbang. Nah, perhatikan ketika kalian misalkan naik pesawat, pada ketinggian misalkan berapa, 5.000, 10.000, 20.000, 30.000 kaki di atas permukaan laut, maka dengan ketinggian yang terus semakin naik, tekanan udara akan berkurang. Jumlah oksigen berkurang. Ketika pada ketinggian tersebut, maka oksigen juga akan berkurang. Karena tekanan atmosfer kan berkurang. Otomatis tekanan parsial oksigen juga berkurang, atau dengan kata lain konsentrasi oksigen juga berkurang. Nah, berdasarkan prinsip Le Chatelier, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri untuk mengkompensasi penurunan tekanan oksigen tersebut. Akibatnya apa? Jumlah oksigen dalam darah akan berkurang. Jumlah oksigen dalam darah akan berkurang. Sehingga dalam kabin pesawat itu kan dijaga tekanannya agar bisa sama dengan tekanan atmosfer saat kita berada di permukaan bumi sebelum kita take off. Namun kan ada kondisi di mana tiba-tiba terdapat pressure drop, tekanan yang menurun di dalam kabin pesawat, misalnya ketika turbulensi. Ketika itu terjadi, maka kan masker oksigen langsung turun. Masker oksigen langsung turun dan kalian bisa bernafas menggunakan masker oksigen tersebut. Gunanya apa? Sebenarnya untuk mengkompensasi si penurunan oksigen ini. Jadi karena terjadi tekanan yang menurun dalam kabin, oksigen menurun, tapi kemudian dikompensasi dengan masker oksigen kalian disuplai oksigen. Oksigen disuplai. Sehingga apa? Yang tadinya kesetimbangan bergeser ke kiri, kita bisa desak dia agar kembali bergeser ke kanan. Sehingga fungsi tubuh kita, metabolisme tubuh kita bisa berlangsung secara normal. Seperti itu.